Silakan bikin video kamu, bikin video bahwa kamu menyanggupi tantangan Sani Uye ngaji kitab. Ditarkib nahwu sorofnya, ditasrif, diiklal, diiropi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin memberikan sebuah pelajaran bagi salah satu komentator. Ini komentator yang kotor bagi kami ya. Dia berkomentar dalam salah satu video kami, dalam kolom komentar. Dia mengatakan begini teman-teman. Namanya Helmi Anwar. Saya kasih pin ini orang. Kata Helmi Anwar, pondok itu ilmunya terbatas karena guru-gurunya hanya lokal. Bukan orang yang sekolah di tanah Arab, jadi jauh ilmunya. Mendengar dan mengetahui daripada komentar Helmi Anwar ini, kami harus memberi pelajaran pada orang ini teman-teman. Wahai Helmi Anwar, apa alasan Anda mengatakan bahwa ilmu daripada pondok pesantren yang ada di Indonesia ini terbatas? Pertanyaan kami adalah, di mana ada ilmu manusia yang tidak terbatas? Ini pertama. Semua orang ilmunya terbatas, Rek. Semua orang. Kemudian Anda ketika mengatakan ilmu pondok pesantren itu terbatas, malah Anda menjunjung orang yang belajar di tanah Arab. Tidakkah Anda tahu bahwa ilmu Allah itu sama? Ketika 1 tambah 1 di Indonesia adalah 2, pertanyaannya adalah, apakah 1 tambah 1 di Arab Saudi menjadi 6? Ilmu Allah itu sama. Ya, ilmu Allah itu sama. Ketika orang Arab mengatakan kul huwallahu ahad, maksudnya adalah Allah Maha Esa. Apakah orang Indonesia memahami kul huwallahu ahad itu Allah itu ganda? Coba mikir. Ilmu Allah itu sama. Jadi jangan pernah Anda meremehkan lulusan pesantren, apalagi para kiai-kiai yang ada di pesantren. Ini kan kurang ajar teman-teman. Silakan Anda bangga terhadap orang yang belajar di tanah Arab. Monggo, itu hak Anda. Tapi jangan pernah Anda menyepelekan para kiai yang ngajar di pondok pesantren dengan berkata pondok pesantren itu ilmunya terbatas karena guru-gurunya itu ilmu lokal. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar tidak perlu ke Arab Saudi, men. Gak perlu. Contoh aja wes, Gus Baha. Beliau gak pernah belajar di luar negeri. Tapi pertanyaannya kami adalah, adakah salah satu Ustadz Wahabimu yang berani untuk ngajak diskusi dengan Gus Baha? Ayo, monggo, monggo, monggo. Silakan. Dan orang ini teman-teman tidak menerima. Artinya sampai dia itu berkomentar kotor seperti ini, gara-gara salah satu Ustadz Wahabinya kami komentari bacaan kitabnya, ketika itu dia ngajar nahwu sorof. Memberitahu teori nahwu sorof kepada para jemaahnya, yaitu Haris Abu Naufal. Yang pada saat itu Haris Abu Naufal mencoba mentasrif lafadz zahab. Kata Haris Abu Naufal, zahaba yadhabu yadhab. Zahaba yadhabu yadhab. Mungkin Haris Abu Naufal itu mengira bahwa lafadz zahaba yadhabu yadhab itu ikut wazan fa'ala yaf'alu yaf'al. Ya Allah, apa seperti ini kualitas orang yang kata antum itu orang yang belajar ke Arab Saudi itu luar biasa ilmunya? Hah? Apa seperti itu? Inikah kualitasnya yang sampai mentasrif lafadz zahaba yadhabu yadhab ikut wazan fa'ala yaf'alu yaf'al? Ya Allah, masa sudah seperti itu yang Anda andalkan tah? Hah? Maksud Anda itu mengomentari seperti ini piye sih? Kok bisa ya Anda katakan pondok itu ilmunya terbatas karena guru-gurunya hanya lokal? Bukan orang yang sekolah di tanah Arab, jadi jauh ilmunya. Cobalah, kalau memang Anda mengandalkan
orang-orang yang sekolah di Arab katanya ya. Coba nantang baca kitab wis, ya, nantang baca kitab wis. Silakan. Haris Abu Naufal mungkin mau nantang kami baca kitab, monggo, monggo. Jadi tolonglah jangan membeda-bedakan antara orang yang belajar di Arab dengan orang yang hanya di Indonesia. Lalu Anda junjung Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman beliau, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswada, wala aswada ala ahmar, illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Ini teman-teman. Jadi tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan bagi orang Arab mengungguli orang selain Arab, gak ada. Begitu juga sebaliknya, tidaklah ada keunggulan bagi orang non-Arab mengungguli orang Arab. Enggak, sama teman-teman, sama, gak ada yang unggul. Hanya saja inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud Anda ini apa sih? Kok komentar begitu? Dipikir orang yang tidak pernah belajar ke Arab itu goblok oleh kamu, hah? Nyatanya para sutat-sutat wahabimu itu lebih piye? Ngaji kitabnya piye, hah? Berani nantang ngaji kitab? Monggo, monggo. Siapa yang Anda andalkan? Haris Abu Naufal yang kami kritik itu ngaji kitabnya, hah? Monggo, sampaikan ke Haris Abu Naufal. Monggo kalau Anda tidak terima, monggo. Ngaji kitab, mari. Apalagi cuma Anda. Anda ini kurang ajar. Anda ini sudah meremehkan para ulama-ulama yang ada di Indonesia yang tidak belajar ke Arab. Anda ini mana nasionalismenya? Kamu pikir para kiai yang ada di pesantren di Indonesia ini, yang mengajar di pondok-pondok pesantren, itu tidak pernah ke Arab juga? Hah? Kamu pikir begitu? Kamu pikir ulama-ulama NU lah utamanya gak ada yang pernah ke Arab? Guru kami kira lulusan Arab. Kamu pikir ya Allah piye kira? Ngaji kitab tak tantang kamu, bikin video tak tantang ngaji kitab kon. Kita terangkan pakai bahasa Arab, tak tantang kamu, ya. Kalau memang kamu pinter, tak tantang kamu ngaji kitab, menerangkan dengan bahasa Arab, mensyarah dengan pakai bahasa Arab. Nanti tarkib ya secara nahwu, lalu ditasrif. Saya tantang kamu, saya tunggu jawabanmu. Bikin video. Anda ini sudah keterlaluan menghina para kiai. Saya nggak terima ketika para kiai-kiai di Indonesia ini diremehkan hanya gara-gara ia terpesona dengan orang yang cuma kuliah 4 tahun. 4 tahun kuliah. Mau mengalahkan kiai-kiai pesantren. Mimpi bro. Mimpi. Ini keterlaluan orang ini. Awas kon ya. Awas. Tak tunggu kamu. Bikin video. Bahwa kamu menyanggupi tantangan Sani Uye ngaji kitab. Ditarkib. Nahu sorofnya. Ditasrif. Diiklal. Diiropi.